Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anomali yang beranggotakan Sang Ketua Agung Syaputra. Dan di sini ada Wakil ketuanya. Dan di sini ada Perusuh. Wah, apa-apaan lu? Sudah lanjut. Udah lanjut. Di sini ada Apwan dan Haikal, Cai. Hai, Dan saya sendiri Anum Prianata. anomali. Ya, Anda memali. ya Anum Mali. Kami di sini dari kelompok anomali akan mempraktekkan tentang membongkar PC dan merakit PC. Ya Allah. Ya, jadi ini adalah PC yang akan kita bongkar dan kita akan praktekkan menjadi komponen-komponen yang akan kita perjelaskan nanti di slide berikut video ini. Jadi silahkan dinantikan saja dan dilihat dulu. Jadi kita akan membongkarnya di sini. Sebelum saya membongkar, saya akan memanggil teman saya atau ketua. Saya akan memanggil Agung yang akan datang di sini. Wih, Nah, ini dia Agung yang sudah datang. Oke, kita langsung aja, kita bongkar. Ya, jadi sebelum kita mulai bongkar, personil kali ya. Ya, Ya. kurang satu. Nah, kosong dikit nih. Kosong manggil, satu. manggil Haikal lah, yang di belakang layar lagi joget-joget. Nah, sekarang. Nah, Oh, oke segini sih. Oke, guys. dia teleport dikit. Iya. Oke, ini email. Ya, mungkin kita Apa nih, guys? langsung bongkar aja kali ya. Oke. sih, Bang. Yes, gue sih tahu. Lanjut. Tolong dong. Bongkar. Ya. Ntar lu pertama itu Ya, ini ada bautnya 4 biji. Ah. Di casing. Jadi kita harus ngelepas 4 ini. Oke. Biar bisa. Pertama-tama ngebuka baut dulu ya. Iya, saya buat dulu aja, Bang. Ditarik. Oke. Ah, iya. Sabar, Bang, sabar. Maaf ya. Dia bukan punya ya, Bang. Nih, Bang. Awas kan kita. Aduh, jatuh. Oke. Oke. Ada apa aja nih, Bang? Di sini ada motherboard yang paling gede. Oh iya. Terus ini ada VGA. Gede banget ya motherboard. Ya, emang segitu. Jadi motherboard tuh ada beberapa tipe. Mungkin bisa disorot dulu Bang untuk menjelaskan sedikit motherboard. Ke saya, bukan ke motherboard. Jadi Namanya- motherboard itu ada tipenya beberapa. Yang saya tahu tuh ada MATX dan ATX. MATX itu singkatan dari mini ATX. Bisa dibilang ini setengahnya. Setengahnya dari ini. Kalau ATX ya segede gini lah. Dan casingnya juga menyesuaikan. Oke, mungkin bisa langsung kita coba dulu VGA atau mungkin RAM atau mau yang mana? VGA dulu VGA ya. dulu, Bang, ya. Oke. Cara bukanya gimana, Bang? Kita memerlukan obeng. Dan di sini ada 2 baut. Ya, 2 baut ini kita buka. Oke, udah terbuka 2 baut itu. Dan kita Ini bisa. kenapa ya, Bang? Ini tuh biar VGA-nya nggak turun. Jadi Menumpang ini ya, Bang? Iya, menumpang. Oh. Jadi ada VGA yang 2 fan, ada yang 1 fan, ada yang 3 fan. Dan yang lebih berat itu yang 3 fan. Di 1 fan, 2 fan, 3 fan ada bedanya juga di colokannya. Ini bisa kita coba dulu ya. Iya. Nah, kita bisa lihat dari kabelnya. Kalau 2 fan itu dia kabelnya 4. Pinnya itu 8. Jadi 44.
Atas bawah ya bang. Iya. Terus kalau yang 3 fan itu dia 12. Makin banyak lagi bang. Iya, makin banyak. Jadi yang ini nah ini ditambah lagi 4. Jadi dia 12. Atau mungkin oke, berubah. oke. Ya. Oke, mungkin bisa disorot ke sini. Ya, bagian ini. Nah, sebelum kalian ngelepas VGA, pastikan kenop yang ini terbuka. Ya, kalian cek dulu kenopnya. Bisa di zoom dikit. Oke. Nah, kenop yang ini. Nah, betul. Kenop yang ini kalian tekan ke bawah sampai VGA-nya agak angkat. Baru kalian tarik coba. Oh gitu Itu juga bang. caranya bang. Ya. Gampang juga ya. Ya, Apa sih bang VGA itu? Ya, fungsinya apa sih bang? Apa bang? Kira-kira? VGA itu fungsinya dia buat ngerender dan juga memperbagus grafik. Jadi semisal mau ngerender 3D Mark atau mungkin Photoshop atau mungkin editing yang berat gitu, seperti coding atau segala macam, ini bisa. Terus bang, kegunaan lainnya apa sih? Dia bisa mempertajam tampilan atau mungkin memperbagus tampilan. Kalau misalkan ditanya, bang ini bisa buat main game nggak sih? Bisa. Jadi tergantung VGA-nya juga. Oh. Buat yang kayak gimana? Gitu. Lanjut Bang. kita ke RAM boleh kali ya? Boleh. Nih ahli center. Nah, di sini tuh ada knopnya juga sama kayak VGA. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita copot 1. Mungkin boleh di zoom out dikit bang. Ke arah sini. Nah, kalau misalkan motherboard yang lain atau mungkin yang beda dari ini knob yang ini harus dicopot. Ini ada beberapa tipe knob. Ada yang dicopot di sini, ada yang dicopot di atas. Atau dua-duanya bisa dicopot kayak gitu. Ini cara bukanya gini. Sebentar. Oh gampang juga ya. Ya, Sampai sampai kayak aja, cuman Oh, pelan. gini. Bikin si kami fungsinya apa sih? Coba bersambung. Secara definisi RAM ini menyimpan data secara Untuk sementara ya bang. ya sementara. Eksternal. Ya, Bisa juga. eksternal. Jadi dijelasin sedikit. Ada beberapa tipe RAM. Itu ada tipe RAM DDR3, 2, 4, dan 5. Untuk sekarang saya menggunakan DDR4. Beda nggak sih bang sama DDR yang lain? Beda. Dia bedanya itu ada di sini. Di sini beda. Jadi Oh. di RAM di RAM mungkin DDR5 pin yang ininya agak geser atau mungkin pindah kemana sih nggak tahu, atau lebih presisi lagi di tengah gitu. Jadi RAM ini ada beberapa tipe dan juga beberapa tidak. Intinya tuh di tengahnya aja sih bang. Saya ini menggunakan dua RAM. Oh, iya. Slot 4. Oh iya bang, ini kenapa ya? Kok ada warna yang beda nih? Ada yang merah nih tempatnya. Kalau untuk warna sebenarnya nggak masalah warnanya apa. Tapi kalau misalkan kenapa bang ada selang-seling? Ini tuh semisal kalian nggak selang-seling atau kalian dua ini naruhnya, itu akan terjadi masalah. Atau mungkin bukan masalah sih, lebih tepatnya kayak bisa dibilang lebih lama aja rendernya. Oh, memperlambat sistem. Iya, memperlambat sistem. Jadi Oh. kalau di PC itu lebih baik kalau misalkan slotnya 4 diseling aja. Oke bang. Tapi kalau misalkan slotnya 2 nggak apa-apa tempel dulu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup kali. Besoknya hari apa ini? Intinya besoknya lah ya. Ya ini ya. Nggak usah hari apa, hari Iya. besoknya dan. Ya. Jadi Gampang kita akan ini, guys. melanjut Oke, pada kali ini yang menjelaskan ini tuh bagian kita Agung. Yes. Dan saya saya Aika. sedikit saja membantu mereka. Ya, karena ini ada yang seri. Ada yang pakai seri. Apanya yang seri? Ini SSD-nya. Nah iya betul. Iya. Mungkin bang look at up. Kameramen sini dulu kameramen.
Kamera Nah, pen. bisa dilihat ini namanya apa teman-teman? Pen. Bukan ventilasi ya teman-teman. Nah, yang di balik layar bisa ngomong dikit ternyata. Ini namanya fan cooler. Jadi Ntar dulu, cara bukanya kayak gimana dulu? ini tergantung coolernya. Ada yang bisa langsung kayak gini. Diputer doang. Iya betul. Habis itu dicabut nih. Kabel ini dicabut. Biasanya tuh mereka ada di dekat-dekat sini. Ini satu, terus ini juga dua. Sebelahnya ya. Iya bisa. Jadi kalian tinggal Tarik. bentar. Ini rada. Coba permisi kameramen. Nah, ditaruh lagi dikit. Yang disorot yang ini, Bang. Yang disorot yang ini. Kameramen. Ya, jadi ini namanya fan cooler. Yes. Sedikit berdebu tapi nggak apa-apa lah ya. Jadi fungsi dari fan cooler ini dia itu untuk mendinginkan si CPU atau otak dari PC. Oh. Jadi fungsinya ini Biar dingin ya? Iya, biar dingin kayak Biar otak dingin jadi. Iya. Bisa dibilang gitu. Iya. Oke, kita lanjut. Tadi dulu. Ini apa ya? Ini kok ada Kayak kayak ada kerak gitu ya. Iya, kerak-kerak ini. ini- Apa itu? Ini bukan kerak. Apa? Apa tuh? Ini namanya adalah Odol. thermal paste. Oh. Bukan odol. Kalau pakai odol nge-lag yang ada. Meledak ya, meledak. Iya, meledak. Jadi ini namanya adalah thermal paste. Iya. Yang ini bisa diambilin yang itu botolan. Yang botol mana botol? Nah, itu ya. Boleh yang mana warna biru. Ya Allah. Sorry guys ya. Ini Ada yang namanya apa? itu thermal paste yang balsam. Ada yang suntik, ada yang enggak juga. Ada yang di botol ya, Bang? Iya. Intinya ini balsam. Jadi ya ini udah sering kepake jadi Udah. agak sedikit sekarat ya thermal paste ya. Jadi ini thermal paste. Warnanya ada yang beragam. Enggak terlalu beragam juga sih. Yang biasa Seperti dipakai warna apa? sama yang bisa dipakai itu apa? Oh, yang daily ya? Iya. Oke, sebelum lanjut ke situ saya mau menjelaskan ini. Itu dong. Bisa dilihat. Nah, Nah, itu dia. ini adalah SSD atau bisa dibilang memori permanen untuk menyimpan file file data dan segala macam video atau segala macam. Jadi di sini cara bukanya itu ini ada baut kecil banget. Oh, kecil banget tuh, Bang ya? Nah, iya bang, kecil banget. Jadi emang harus pakai obeng ini. Kalau nggak pakai obeng ini dia nggak bisa kebuka. Jadi nah putar ya, sabar. Nah, kalau udah keangkat gini, close up dikit abang kameramen. Nah, kalau udah keangkat gini, tinggal kalian tarik pelan-pelan. Nah, Oh, gitu, Bang. Bang. ya ini namanya SSD M.2 atau bisa dibilang NVMe. NVMe. Ya. Kira-kira ada seri lain deh? Kayak yang lain gitu? Dia selain ada yang ini, dia dijadiin apa? Kalau misalkan mau lihat yang apa, ada di belakang. Oh, ada lagi, Bang. Oh, yang ini yang gede nih? Iya betul. Buset. Jadi yang ini namanya SSD SATA. Oh, Fungsinya gede sama juga ya? Iya kan? Fungsinya sama buat menyimpan juga. Tapi ini bisa dibilang kayak hard disk. Cuman dia lebih cepat aja sih. Ini cara bukanya cukup simpel sih, tinggal buka baut. Nanti jadi jatuh. Dan di sini juga ada beberapa baut kalau misalkan mau diganti atau upgrade si storage-nya. Ini buka dulu 4 baut, baru nanti dia bisa kecopot gitu. Oh gitu, Bang. Iya. Kita lanjut di sini. Nah, mungkin kalian agak annoying nih. Ini apa sih, Bang? Gitu. Oh iya, iya, ini itu juga. kayak ada koin gitu Nah, tuh. Iya, jadi Kayak ada baterai gitu? Baterai jam? ya betul. Ini bisa dibilang baterai jam juga. Cara bukanya gini, Bang. Ntar lu, Bang ya. Cara bukanya kalian bisa lihat di sini. Nah, ini ada knopnya. Oke, mulai itu tuh. Ya. Oh. Tinggal kalian dorong aja kayak tadi. Ntar baterainya loncat. Cetak. Ini baterainya, iya betul, baterai jam. Iya, benar. Iya. Fungsinya juga buat jam dan tanggal. Fungsi Di mana ini? Hmm? Di mananya? Di nanti komputernya? iya. Nanti dia terdisplay di layar. Oh. Oh, bukan dari sononya, dari settings Enggak. atau softwarenya gitu? Enggak. Oke, kita lanjut di sini. Nah, itu dia. Abang kameramen jangan jauh-jauh dulu ya. Nah,
Ini ada bekas-bekas thermal paste-nya, jadi biarin aja. Ini namanya, ya betul. Ini namanya prosesor atau bisa dibilang CPU. Bentukannya gimana bang? Ini mau kita lepas. Jadi di sini cara lepasnya ada beberapa macam. Karena saya menggunakan Intel, jadi dia ada covernya. Kalau misalkan AMD dia nggak ada covernya. Dan itu kalau misalkan AMD yang ada covernya ada di cuman seri-seri atau prosesor yang agak cukup mahal harganya. Jadi cara bukanya kalian tinggal tarik gini, rada keras. Nah, kalau udah keangkat, kalian udah keangkat. Tinggal cabut aja. Modelannya kayak gitu ya? Ais. Ya. Begini ya. Ya, jadi ini Itu namanya prosesor. ya, mungkin bisa dijelaskan dari kalian beberapa. Iya dari Bang Aikal. Boleh. Oke. CPU ini adalah otaknya komputer ya. Ya, betul. Oke, secara definisi. Otaknya komputer, jadi semua itu dijalankan dari sini. Ya, untuk memprogram dan segala macamnya itu dia dari sini. Kalau misalkan ada yang ngomong, "Bang, sebenarnya kan ini nggak boleh dipegang yang putih-putihnya." Boleh. Asal ketika sebelum kalian menaruh thermal paste itu dilap lagi. Oh, oke. Berarti kalau ada sidik jari kita tuh nggak boleh. Ya sebenarnya fine-fine aja, cuman kalau misalkan emang mau kayak gimana ya? Ya bisa dibilang gitu. Oh. Memperbagus. Iya ya. Biar kelihatan cantik lah. Ya, walaupun Iya, iya, tetap gitulah ya. Oke. Ngapain nih, Bang? Saya ngapain lagi dong? Lepas nih dulu, Bang. Oke, itu kan ya sama ya Bang ya, pen ya? Ya sebenarnya nggak sama-sama banget sih, ini buat apa in outnya aja. Jadi Oh, buat inilah apa? udara masuk. Ya. Di dalam ini kan panas gitu ya bang. Iya, ya neraka dikit lah. Bilang begitu. Aduh, banyak banget perkabelannya ya. Ya lumayan. Taruh bang. Nih udah ada. Nah. Tiduran. Nah, Dah. ya jadi sebelum kita melepas yang namanya itu motherboard, jadi kita perlu ke sini. Oh, kabel lagi Bang ya? Ya, Apa tuh bang kira-kira? Ini sih kabel-kabel dari PSU ya, mungkin nanti kita jelasin dulu. Oh ya, nanti ya. Sedikit lihat Google aja dikit, nggak apa-apa. Kalau bisa lihat Google lah. Nah. Jangan males-males. Kameramen. Kameramen, yang ini boleh di-set dikit. Yang mana? Yang ini. Nih yang ini. Jadi yang ini tuh fungsinya adalah dia buat USB yang bagian depan. Oh, buat USB nih. Ya betul. Dan ini audio. Bisa dilihat di sini ada Oh iya tuh Oh, ada tulisannya. tulisannya. tulisan audio. Tuh. Audio. Terus ini ada. Sabar ya. Agak sedikit susah. Nah, ini ada USB juga. Mungkin ini USB bagian depan atau mungkin bisa dibilang konektor. Iya. Dan di sini yang paling orang males. Apa tuh? Kenapa bang? Kabel panel. Seruat ini kabel panel. Banyak banget. Oh iya ya. Mungkin kita bisa berdiriin dulu buat melepas atau dorong. Apanya? Oh. Buset, banyak banget kabelnya. Oke, Itu semua dari PSU. iya. Ada yang dari casingnya juga, Oke sing. Oh yang tadi tuh ya, yang apa namanya? yang biru USB. biru. Iya. Ya. Betul. Di sini ada terdapat 1, 2, 3, Baut. 4, 5, 6 baut. 6 sabar. 78. 7, 8 baut. Jadi ini harus kita buka. Yang di sini agak tricky Ya. dan ya mungkin kita lepas di sini. Kita fast forward aja guys daripada kelamaan ya. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, Oke. Ini semua bautnya udah dilepas ya. Oh. Udah diangkat. Gede banget gue Bang. ya jadi ini kita yang ini bentar dulu. Singkirin dulu. Kita review mainboardnya. Ini adalah motherboard. Bisa dijelasin buka HP dikit nggak apa-apa kali. Oh iya. Ini udah tadi jam. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Nggak ganggu kok. Coba penjelasan dari MB. Motherboard itu adalah penghubung dan pengkoordinasi antar perangkat. Nggak usah lu yang megang. Udah kayak Stratrio Antar perangkat komponen yang lainnya. Jadi di motherboard ini ada tempat RAM,
ada tempat CPU, Yes. ada ini namanya apa? Ini ada berbagai macam board. Ya. Mungkin jelasin sedikit kali ya buat portnya. Di sini ada ini audio jack dan beberapa jack lainnya. Terus di sini mungkin ini buat LAN ya atau apa? Saya juga belum pernah pakai ini. Terus di sini ada port USB, ada port Type C, ada buat LAN, terus juga HDMI, terus juga ini buat VGA yang kabel biru tuh. Iya tahu. Oh iya. Ini juga masih ada port USB, mungkin USB 3.0, Iya, 3.0. 3.0 atau mungkin yang berapa? Ya. Ini tempat tadi audio, tempat tadi kabel audio. Di sini ada dua tempat buat USB. Audio, ayo. Ini audio, ini USB. Ayo. Terus yang ini sama buat USB yang dari Casing. ini dari PSU. Dan juga yang ini Apa itu? Itu yang itu kan apa? ya, yang ini yang panel, Iya panel. yang ini yang panel dan ada dua slot M.2 atau bisa dibilang NVMe. Kalau ini apa nih? Ini sih hiasan aja sih yang Oh, iya, itu iya. hiasan. bisa dibilang ini ada pendinginnya juga, jadi biar dia nggak terlalu panas, jadi dia ngedinginin sih. Ini juga sama. Nah, bisa di close up bagian sini mungkin kelihatan. Oke, berarti seperti itu ya. Motherboard ini tuh Nah di fondasi. itu kayak gitulah kurang lebih dalamnya ya. 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 Ya bisa dibilang ini fondasi juga, dan juga dia yang menghantarkan listrik, tapi otak utamanya itu ada di PSU. Nanti kita cek bagian PSU. Ya, jadi kalian kalau yang mau ngerakit PC, kalian pastikan motherboard ini bisa support semuanya gitu. Bisa kayak sesuai lah. Iya. CPU-nya harus sesuai, RAM-nya juga harus sesuai, model yang mana gitu. Ya sebenarnya lebih pastinya kayak gini. Kalian mau ngerakit PC, kalian lihat dulu prosesor mana yang mau kalian beli. Dari prosesor baru nyusun ke motherboardnya. Mau itu harga budget atau ngambil budget atau gimana cara kalian, atau mungkin kalian ada budget yang mungkin suplemen tinggi high end Ya, ya bisa kalian tinggal ya itu tergantung dengan budget kalian. kembali ke jadi ini adalah motherboard. Ya. Ini gua aja apa. Udah mungkin pakai lagi nanti. Iya, serah lu pada dah. Nah, di sini adalah titik Akhir. terbuat. Oh, kabel kan. Ya. Ya, jadi di sini ada ini ada kabel dari si casingnya yang tadi dijelasin. Ini ada USB, terus ini ada audio dan USB lagi. Ini kabel Panel. Ya. Oke, kita lanjut. Mungkin bang, ini kabel apa sih? Ini adalah kabel SATA. SATA itu. Ya, ini kabel SATA yang buat ke SSD SATA. Oh, yang kan di belakang sini ya? Yang di belakang sini. Oh. Oke, kita lanjut. Ya, ini dia. Ini kalau misalkan bertanya-tanya, bang ini buat apa sih? Ini adalah penyambung buat fan, atau bisa dibilang kipas yang ada di komputer ini. Oh, Atau casingnya ya. Jadi nyambungnya ke sini. Ini adalah sumber daya atau bisa dibilang PSU. Jadi ini kita cabut aja. Nggak guna sih sebenarnya, ya gitu ya. Oke, di sini ada close up ke atas bang. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4 baut yang harus kita buka. Sebenarnya ngebukanya nggak gini sih, tapi udahlah biarin ya. Karena maksudnya definisi dari power supply itu terlalu rumit ya. Jadi saya lihat contekan dari Google. Kameramen aman selalu. Oke. PSU berfungsi untuk mengubah arus listrik bolak-balik dari sumber eksternal menjadi arus searah yang dibutuhkan oleh perangkat elektronik. PSU merupakan komponen penting untuk menyuplai listrik ke perangkat elektronik.
Intinya dia ini mengantar pengantar listrik dari stop kontak ke motherboardnya ya. Iya. Ya kan? Ya, ke sini. Ya. Dan jika tiba-tiba mati lampu, itu bisa nyala, cuman hanya sementara. Ya. Itu sebenarnya buat backup doang sih. Maksudnya backup tuh harusnya ada tambahan port lagi. Jadi pas mati lampu dia masih hidup, terus bisa kalian sutur sendiri. Soalnya kenapa? Ketika komponen PC dimatikan secara tiba-tiba atau langsung, itu rentan waktu atau si umurnya ini nggak bakal lama, nggak bakal sampai 5 tahun atau 3 tahun gitu. Jadi paling mungkin umurnya mengurang nggak terlalu lama sih, paling dikit doang. Tahun mati. Nggak sih 3 tahun mati, paling ada sedikit problem. Tapi kalau misalkan Ada yang konslet ya, Bang. nggak, kalau konslet nggak ada, mungkin ada satu dari komponen ini ada yang bermasalah, jadi harus beli komponen baru. Oh, jadi ada yang rusak lah intinya ya. Betul. Oke, sekian penjelasan dari kita. Mungkin akan ada sedikit close up atau mungkin timelapse kali ya. Timelapse dari kita merakit. Ya mungkin yang bakal ngerakit juga saya lagi sih. Ya, oke. Karena dia punya kan dia. Kita tunggu. Oke. Let's go.